Pada tahun 1888 pernah terjadi sebuah kasus pembunuhan yang masih misterius sampai saat ini. Pada awalnya itu, pada pertengahan abad ke-19, Inggris menerima gelombang imigran Irlandia yang mempengaruhi jumlah populasi di kota-kota besar di Inggris, termasuk juga East End, London. Sejak tahun 1882, pengungsi Yahudi dari Eropa Timur berdatangan ke kawasan yang sama. Nah, hal ini menyebabkan paroki sipil Whitechapel di East End, London menjadi semakin penuh sesak. Kondisi pekerjaan dan perumahan semakin memburuk dan perekonomian kelas bawah mulai berkembang di kawasan ini. Nah, berbagai perampokan, kekerasan, dan juga ketergantungan alkohol menjadi sebuah budaya yang lumrah, bisa dikatakan, yang ya, dan kemiskinan memicu banyak perempuan untuk bekerja di bidang prostitusi. Gak saut-sautan kan? Gak saut-sautan. Kalau ini ntar masukin aja. Gue ingat kejadian tadi di kampus. Lanjut. Lu gitu posisi? Posisi lu gitu? Posisi lu gitu? Bebas. Gak harus. Nah, kemudian pada bulan Oktober tahun 1888, Metropolitan Police Service atau bisa dinamakan layanan kepolisian metropolitan gitu, London memperkirakan bahwa sekitar 1.200 wanita pekerja seks komersial dan juga 62 rumah bordel di Whitechapel. Nah, permasalahan ekonomi ini juga disertai dengan peningkatan ketegangan sosial. Antara tahun 1886 dan juga 1889, berbagai aksi demonstrasi pun terjadi. Seperti pada tanggal 13 November 1887 yang menyebabkan semakin meluasnya campur tangan polisi dan kerusuhan massal. Rasisme, kriminalitas, kerusuhan sosial, dan juga kemiskinan menunjukkan berbagai persepsi publik bahwa Whitechapel pun merupakan sarang imoralitas utama, yaitu di London itu sendiri. Nah, kemudian pada tahun 1888, persepsi ini semakin diperkuat dengan terjadinya serangkaian pembunuhan keji dan mengerikan yang dikaitkan dengan adanya Jack the Ripper. Nah, kemudian banyaknya serangan terhadap perempuan di East End yang terjadi selama tersebut menambah ketidakpastian terhadap beberapa pelaku korban yang dibunuh oleh pelaku yang sama. Nah, tercatat 11 pembunuhan terpisah yang dimulai pada tanggal 3 April 1888 hingga 13 Februari 1891 disertakan dalam investasi Metropolitan Police Service London. Investigasi. Ya, dan dikenal secara kolektif sebagai pembunuhan Whitechapel. Nah, terdapat berbagai opini mengenai pembunuhan ini, yaitu bisa aja mungkin apakah saling berkaitan satu sama lainnya, tetapi 5 dari 11 korban pembunuhan Whitechapel yang dikenal dengan 5 kanonis diyakini sebagai hasil karya The Ripper ini. Nah, sebagian korban itu memiliki garis luka miring di tenggorokan, dimutilasi ya, di perut dan juga di daerah kelamin. Mulet dini aja. Masuk. Mulet kayaknya. Iya. Miring, Pak, miring. Oh, miring. Tegang lagi. Lanjut. Nah, sampai mana tadi? Sampai alat kelaminnya tadi. Iya. Pengambilan di organ kelamin tadi, ya, terus pengambilan organ dalam dan juga mutilasi wajah. Nah, kesemuanya ini juga dipercaya sebagai modus operasi bisa dijadikan sebagai ciri khas
Jack the Ripper itu sendiri. Berarti ini kayak pembunuhan berantai gitu kan? Ya. Nggak, ini yang gue tangkap ini 11 pembunuhan di Whitechapel kan. Terus yang dikonfirmasi cuma 5 kan. Karena ada kesamaan gitu lah ya. Nah itu kan juga terjadinya di distrik yang terkenal miskin gitu kan? Kumuh. Banyak imigran gitu. Wah, yang awalnya itu terjadi gara-gara Chaos, banyaknya ya. imigran gitu kan? Iya. Bisa jadi kayak Duh, sumpah aku gak nyangka Lu mau sangkutin pautin yang di barat situ? mana barat mana itu? Ujung barat. ujung barat. Gimana? Ujung barat mana sih? Oh iya di situ. Iya situ kan. Kan Kerasin sama aja kan persis kita bip entar. Bisa di bip. Iya bisa. kan persis kan? Ya, Awal mulanya persis kayak gitu. menerima banyak imigran gitu. Banyak imigran terus chaos politiknya gitu-gitu. Apalagi sekarang musim baru. Tapi kayaknya nggak gue biarin masuk. Ada sebenarnya. Oh udah. Ada ya. Yang di situ kiri, di situ Iya. di situ. Yang di kiri. Lewat mana, Cuk? Ada. Ya dia tuh udah beberapa tahun menetap ada di Wisma. Di Iya, Wisma kayaknya. udah punya kawasan sendiri anjir. Enak. Ini ngomong apa sebenarnya? Iya. Lah balik ke Jack the Ripper. Berarti 5 yang dikonfirmasi sebagai pembunuhan dari si Jack the Ripper ini. Dan 5 ini disebut 5 kanonis ya. Yes. 5 kanonis tuh. Lanjut 5 kanonis jelasin. Oke, jadi ada 5 mayat korban dari Jack the Ripper. Yang mayat pertama adalah mayat Mary Ann Nicholas. Jadi mayat ini ditemukan pada pukul 3:30 pagi subuh pada hari Jumat. Kok jadi horor? Berarti penganut 420. Woi. 420 ya. Lanjut Yang ngerti gue. ya udah. Penonton ya kalau tahu masuk lah. Lo bisa komen kalian. Ngerti nih. 420. Enggak ngerti. Udah lanjut. Lanjut. Tepatnya pada tanggal 31 Agustus tahun 1808. 31 Agustus lagi. Di Buckcrow, sekarang itu namanya Duckworth Street, Whitechapel tentunya. Nah, tenggorokannya ini digorok dengan 2 sayatan, dan bagian bawah perutnya itu robek dengan luka yang dalam dan bergerigi. Berarti dipakai gergaji gitu Maybe. Iya. Boleh. Atau pakai pisau. atau yang pakai punya- singsau. Iya, pisau yang itu kan ada. Pisau operasi yang ada gitu. Bukan. Buat nebang pohon itu kan begini gitu terlalu gede. Itu namanya jigsaw. Siap. Jigsaw. Ini ceritanya kriminal tegang. Kita editannya teng. ini udah enak ya, aman ya. Sayatan lainnya di bagian perut itu diduga disebabkan oleh satu pisau yang sama. Oke, kita lanjut ke mayat kedua. Itu namanya Annie Chapman. Si Annie Chapman ini ditemukan sekitar pukul 6 pagi pada hari Sabtu 8 September 19 Sorry, yang pertama itu tanggal berapa? tanggal 31 Agustus. Yang kedua 8. Yes, Berarti 8 kurang lebih September. 1 minggu ya. Iya, benar. 8 September 1888 di dekat sebuah gerbang di halaman belakang sebuah rumah di Hanbury Street nomor 29. Dan sama seperti kasus Mary, tenggorokannya juga digorok dengan 2 sayatan. Perutnya dirobek, terbuka, menganga, dan kemudian diketahui bahwa rahimnya telah diambil. Yes, Itu udah. rahimnya diambil. Lanjut. Dan dalam pemeriksaan polisi, salah seorang saksi itu menyatakan bahwa ia melihat Chapman itu sekitar pukul 8.30 pagi. Pagi. Yang meninggal pukul? Enggak, saksinya melihat. Oh, terakhir kali. Ya, itu melihat pada pukul 5.30 Berarti pagi. sebelumnya dia pagi itu masih ada. Bersama seorang pria berambut gelap yang berpenampilan lusuh dan beradab. Lusuh dan beradab. Mungkin lusuh tapi sopan gitu. Mungkin. Setelah pembunuhan itu,
19 hari kemudian ada surat tanggal berapa? 27 ya, gua lupa. Sekitaran situ tanggal 27 September itu ada surat dikirim ke kantor berita lah. Polisi bukan? Ya suratnya itu dikenal dengan sebutan From Dear Hell. Boss. Bukan from hell beda. Dear Boss. Nah, baca dulu. Jadi suratnya itu kayak gini. 19 hari setelah pembunuhan yang kedua ini ya, ada surat itu. Jadi 19 hari setelah pembunuhan yang kedua. Suratnya itu berisikan, Dear Boss, saya terus mendengar bahwa polisi telah menangkap saya, tapi tentunya mereka belum menangkap saya. Saya tertawa ketika mereka terlihat sangat pintar dan berbicara tentang bahwa mereka berada di jalur yang benar untuk menangkap saya. Lelucon tentang apron kulit itu membuat saya kesal. Saya akan terus bersandar pada pelacur dan saya tidak akan berhenti merobek mereka sampai saya ingin berhenti. Pekerjaan terakhir saya adalah pekerjaan yang sangat-sangat bagus. Saya bahkan tidak memberi wanita itu waktu untuk menjerit. Bagaimana mereka bisa menangkap saya sekarang? Saya suka pekerjaan saya dan ingin memulai lagi. Anda akan segera mendengar tentang saya dan mainan kecil saya yang lucu. Saya menyimpan benda merah yang saya letakkan di dalam botol jahe yang saya dapatkan dari pekerjaan terakhir saya untuk menulis surat ini. Tapi hal itu menjadi tebal, kental, seperti lem dan saya tidak bisa menggunakannya. Oh, berarti ada ruang saja. Tinta merah cukup untuk saya saat ini, saya harap. Hahaha. Itu yang di botol jahe itu ginjal. Oh, Ginjal berarti biru. perumpamaan. Iya, di antara apa? Korban ketiga atau keempat gitu. Lupa. Berarti udah disimpan sampai menghitam gitu. Ntar korban sebelumnya, sorry. Nah, iya, Lupa. berarti antara korban pertama atau korban Iya. kedua berarti. Kalau nggak salah. Dari pekerjaan saya berikutnya yang akan saya lakukan, saya akan memotong telinga korbannya dan mengirimkannya ke polisi untuk bersenang-senang. Wah, ini psikopat. Ya, oke. Simpan kembali surat ini sampai saya melakukan lebih banyak pekerjaan. Pisau saya sangat tajam dan bagus sehingga saya ingin segera bekerja lagi Berani jika betul. ada kesempatan. Semoga berhasil. Hormat saya, J. The Ripper. Berani betul itu. Itu kalau nggak salah 2 hari kemudian ada korban ketiga. Wah, punya kuasa ya. Punya kuasa deh. Waduh. Ya harusnya Jack the Ripper ini cocoknya di masa-masa kayak sekarang itu harusnya tuh dia itu timbul lagi atau mungkin ada Bukan reinkarnasinya lagi gitu loh. bukannya di masa Itu masa enggak Berarti mendukung pembantaian orang-orang loh. Hah? Berarti mendukung pembantaian orang-orang. parah. Wah, Sip. Lanjut. Terdiam dia. Tapi nggak apa-apa sih. Soalnya bukan orang yang setara sama sebangsa gitu kan. Kayaknya cocoknya itu ditempatin di itu. Apa? Yang imigran gelap yang banyak masuk ke biar nggak betah gitu. biar nggak betah gitu-gitu. Tapi nanti kesannya enggak Jadi apa? tidak tidak mendukung. Ini jadi lebar ya. Iya, kita kayak tidak mendukung imigran dari siapapun. Iya. Kan katanya masih pasar internasional. Tapi kan imigrannya secara resmi. Kalau itu kan Pembahasan itu tuh. Oke, kita politik ya. imigran Kita gelap. Oke, kita balik lagi itu. Ngomong tentang surat from hell itu Gi. Itu ginjal yang disebutin itu tadi. Itu nanti dikirim sama surat from hell. Tapi masalahnya surat Telinga atau ginjal? ginjal lupa ginjal kayaknya ya. Dikirim sama surat from hell itu terus kalau nggak salah tapi surat from hell itu udah hilang gitu loh. Nggak kayak si surat Dear Boss ini. Oke. Dear Boss 2 hari atau 1 hari setelah kejadian korban ketiga. lanjut. Oke, kita lanjut ke mayat ketiga. Dia bernama Elizabeth Stride. Dipanggil Liz. Hah? Iya, Liz. panggilannya Liz. Please. Kok Liz? Ya Ya, bisa. Oh Elis. Ya, Oh Elis. ya terus. Gua kira sih. Elizabeth Stride terbunuh pada Minggu dini hari pada tanggal 30 September 1888. Tadi suratnya 27 atau lupa. Mayat Stride ditemukan sekitar pukul 1 pagi di Dudfield Yard, Banner Street. Sekarang itu menjadi Henrik Street, Whitechapel. Penyebab kematiannya adalah luka gorokan yang memutus
arteri utama di sisi kiri lehernya. Arteri. Nah, munculnya ketidakpastian mengenai apakah pembunuhan Straight ini terkait dengan Ripper atau apakah ia melawan selama pembunuhan. Anggaplah ini muncul karena tidak adanya mutilasi yang dilakukan di perut Straight ya, kayak korban sebelumnya. Iya. Nah, para saksi yang berkata bahwa sebelumnya mereka melihat Straight, sorry ini dibacanya apa sih? Straight? Ya, strike lah. Ya, melihat Elizabeth bersama seorang pria pada malam itu. Beberapa teman Elizabeth itu bersaksi bahwa pria itu berpenampilan rapi dan wajar, sedangkan yang lainnya mengatakan ia berpenampilan lusuh. Sama kayak yang pertama ya, kurang lebih. Yang pertama apa Yang pertama lusuh. Iya. Atau ada dua kemungkinan nih. Apa? Si pelakunya ini nyewa orang untuk Membunuh itu. bukan membunuh, apa ya? Oh, buat mengalih. Oh. Ya, apa? Mengelabui. Gue tahu tersebut tuh. Mengalih perhatian gitu Iya lah. benar. Jadi kayak ada dua pelaku, bosnya ini pelaku utama, nah anak kroconya ini yang Biar nggak ketahuan dianya. bisa jadi. Lanjut ke mayat keempat nih. Mayat keempat bernama Catherine Eddowes. Mayat Eddowes ini ditemukan di Mitre Square, City of London 40 menit setelah penemuan mayat si Elizabeth tadi. Tenggorokannya juga digorok dan perutnya itu dirobek terbuka dengan luka yang dalam dan panjang. Ginjal bagian kiri dan rahimnya juga diambil. Nah, seorang warga setempat bernama Joseph Lawende melewati alun-alun bersama dengan dua orang temannya sebelum pembunuhan. Ia menyatakan bahwa ia melihat seorang pria berambut pirang dan berpenampilan lusuh bersama seorang wanita yang diduga oleh masyarakat ada ya si Eddowes atau Elizabeth Eddowes. Catherine Eddowes. Pembunuhan Catherine Eddowes dan pembunuhan Elizabeth ini kemudian dijuluki dengan pembunuhan ganda. Celemek itu apa ya? Apron. Celemek si Eddowes ini berlumuran darah dan ditemukan di pintu masuk sebuah rumah petak di Goldstone Street, Whitechapel. Terdapat tulisan di tembok tempat celemek itu ditemukan yang kemudian dikenal dengan grafiti Goldstone Street. Grafiti itu tampaknya ditulis oleh satu orang atau lebih Yahudi, tetapi tidak jelas apakah grafiti itu ditulis oleh si pembunuh sebelum ia menjatuhkan celemek atau hanya kebetulan saja celemek itu jatuh di sana. Nah, komisaris polisi Charles Warren takut bahwa grafiti tersebut akan memicu kerusuhan anti-Semit, anti-Yahudi lah, kayak rasis gitu, dan memerintahkan untuk menghapuskan jejak tadi itu sebelum fajar, sebelum pagi datang gitu. Jadi di pembunuhan ketiga sama keempat ini kan apa? Kayak jaraknya itu 45 menit kan, jarak dari pembunuhan ketiga sama keempat. Nah, ternyata ketika si pembunuh ini ngebunuh yang ketiga ini, dia langsung menuju ke membunuh korban keempatnya. Jadi berjarak 45 menit. Nah, setelah membunuh korban keempatnya, dia balik lagi ke TKP. Ke korban yang ketiga. Iya, untuk apa? Untuk biar gak dicurigai gitu. Nah, blundernya dia naruh apron si korban keempat di situ, di sebuah rumah gitu. Nah, itu nanti bisa dijadiin bukti untuk tes DNA di 100 tahun mendatang. Nah, tulisan di tembok itu tulisannya kalau nggak salah Yahudi tidak akan dituduh, Yahudi tidak akan bersalah gitu lah. Makanya dia muncul antisemit gitu. Jangan benar, Yahudi nggak bersalah. Karena mengingat pada tahun-tahun tersebut ya, lingkungan di Whitechapel terutama London itu emang penuh dengan antisemit. Sangat-sangat rasial terhadap Yahudi di sana ya. Jadi sensitif sekali Sangat gitu. sensitif. Balik lagi tuh korban ketiga keempat terus dia balik lagi tuh. Oke, lanjut Ki. Oke, lanjut ke korban kelima. Dia bernama Mary Jane Kelly. Berbeda dari korban pelaku sebelumnya, Mary Jane Kelly ini bukan seorang PSK.
Jadi dia seorang imigran dari Irlandia dan kebetulan memang ya kalau versi filmnya mereka berteman dengan korban-korban yang tadi disebutkan itu. Jadi dia Satu berteman circle. dengan PSK. Tapi bukan PSK. Bukan PSK. Hmm. Tubuh Kelly yang termutilasi ditemukan terbaring di tempat tidur di kamarnya pada pukul 10.45 siang. 11 kurang 15 menit. Siap. Yes. Pada Jumat 9 November tahun 1888, lehernya juga digorok tapi putus hingga tembus ke tulang belakang. Dan Ini paling parah ya, ini paling parah. Ya. Paling parah. Kayak gak bisa teridentifikasi gitu loh. Kayak inisial semua. Paling parah ini. Dari 4 korban. dan organ-organ di perutnya itu hampir dikosongkan. Bahkan jantungnya juga hilang. Nah, kelima korban kanonis stripper ini dibunuh rata-rata itu pada malam hari ya. Dan mendekati akhir pekan, baik pada akhir bulan atau akhir minggu atau setelahnya. Itu ciri-cirinya. Berarti dia kayak kerja, ada jam kerja buat apa? Kayak dokter Senin, Kamis atau apa gitu. Kerja kantoran gitu. Ya Habis bisa itu jadi. Hari Dia Jumat, mau eksperimen. hari Jumat sama Sabtunya ngebunuh gitu. Pekerjaan sampingan. Kerjaan sampingan. Terus lanjut. Masuk ke itu ya, ke deskripsinya si Jack the Ripper. Bentar. Oh ada? Belum. Jadi mutilasi terhadap semua korban ini memang sangat sadis kecuali Elizabeth Wright tadi yang mungkin telah melakukan perlawanan terhadap penyerangan pelaku. Nah, Nichols tidak kehilangan organ apapun, rahim Chapman diambil, Edwards kehilangan rahim, ginjal dan wajahnya dimutilasi, mayat Kelly hancur tidak bisa dikenal dan wajahnya ditoreh meskipun hanya jantungnya yang hilang dari TKP. Paling parah emang yang kelima ini. Oke, masuk ke itu nih, apa? Deskripsi. Kalau untuk deskripsinya Jack the Ripper itu sendiri, menurut pengakuan dari beberapa Anjir, Hamim serius juga nih, lanjut. Baru lihat gua. Biasanya Hamim bercanda gitu, biasanya serius. Ayo lanjut. Serius nih, serius. Jadi menurut beberapa pengakuan dari saksi yang melihat Jack the Ripper ini, perawakannya tuh dia itu adalah seorang laki-laki yang mungkin tingginya sekitar 165 sampai 175 cm. Dan dia tuh memiliki badan yang kekar, kumisnya tebal. Terus dia tuh sering memakai mantel sama memakai topi hitam. Kalau dilihat-lihat nih ya, Aduh. mirip sama Arif. Dia sering pakai hitam-hitam ya. Saya topinya kayak gimana dulu nih? Nah itu topinya pakai gimana? Tapi itu apa? Kayak topi pesulap tuh. Pesulap. Dia kalau nggak salah lah. Oh, Inggris banget berarti itu. Ya, Inggris. Mungkin mantelnya tuh pakai mantelnya Harry Potter, dia bisa terbang ya. Jadinya nggak bisa kelacak. Harry Potter. Dan umurnya tuh sekitar 25 sampai 35 tahunan. Berarti orangnya masih muda. Terbilang muda lah. Terbilang muda. Ya usia produktif lah. Ya, usia produktif. Tapi tidak terbukti. Enggak jadi. Lanjut. Kita bentar lagi aman. Lanjut. Lanjut, masuk tersangkanya tersangkanya. Oke, sangka. Sebenarnya ada banyak tersangkanya, cuman gua ngumpulin cuman 4 kalau nggak salah yang harus disorot dulu. Ya benar. Jadi ada 4 tersangka yang diduga besar adalah Jack the Ripper. Yang pertama adalah Bentar, ini gambarnya ya, yang tersangka pertama ini. Nanti kalian milih yang mana gitu menurut kalian. Yang pertama, Bill. Cocok soalnya 23 sampai 35 tahun. Bentar, jangan langsung gitu. Ya bentar. Oke, Hamim ini kayak tanya Hamim. Lanjut. Yang pertama tuh namanya Montague John Druid. Mentega kan? Sorry, bahasa Inggris gue emang kurang. Ini bukan bahasa Inggris ya. Montague. Ya pokoknya begitulah ya. Nah ini dideskripsikan orang ini tuh pernah tinggal dengan sepupunya yang sedang praktek kedokteran di dekat pembunuhan Jack the Ripper. Jadi ya orang ini menjadi tersangka, diduga menjadi tersangka diduga. itu karena ya ini dia mempunyai atau pernah tinggal di dengan sepupunya yang memang deket TKP para korban
Jack the Ripper. Sedangkan Yes. orang yang Soalnya relate banget, soalnya kan itu yang diambil organ-organ Iya. gitu. Atau mungkin itu berkompromi nggak sama bukunya itu. Nah iya bisa jadi kan Praktek kena dulu. praktek dokter gitu Praktek kan. kedokteran gitu. dan bidang kedokteran masih dikit harusnya ya tahun segitu kan. Dan memang dengan korban-korban Jack the Ripper kan dia tuh melakukan pembunuhan dengan cara memutilasi atau mengambil Rahim, organ ya, itu butuh ilmu yang bukan sekedar pembunuhan Anomali, alat gitu. Anatomi. Ilmu anatomi yang Anatomi. bagus atau ilmu ya spesialis bedah. Ya. Ngerti di bidangnya lah, bisa dibilang. Nah yang kedua tuh Yang kedua ya, yang kedua ini. Oke, yang kedua itu adalah Aaron Kosminski. Dikenal memiliki kebencian yang parah kepada wanita, terutama PSK. Nah, kayaknya kalau di sini cocok sama yang Arif ya. Bisa Benci gitu wanita. Iya. bisa gitu Bang. Tapi memang kalau tersangka kedua ini, yang diduga tersangka kedua ini, dia tidak memiliki background ahli kedokteran gitu. Jadi Nggak punya kemampuan itu ya. iya, jadi cuma diduga motifnya tuh karena kebencian terhadap wanita, terutama PSK. Ya, Indikator- mungkin PSK nggak ada yang mau sama dia tuh gimana? Nggak tahu bisa jadi. 1200 PSK di Whitechapel. Iya makanya. Kalau nggak salah Bil, Celemek tadi setelah diteliti cocok sama cucunya ini di tahun 2014 di tes DNA. Cocok sama yang ini. Iya. Cuman ternyata pada tahun segitu DNA-nya itu masih umum dan DNA kayak gini tuh. Masih umum. Iya. Jadi ya nggak bisa Nggak bisa pastikan dijadikan juga patokan gitu. gitu. Nah, iya. Oke, lanjut yang ketiga. Ini yang ketiga. Bernama Joseph Barnett. Tinggal dengan Mary Kelly, korban Jack the Ripper yang terakhir. Bekerja sebagai portir ikan. Portir ikan. Pengantar. Pengantar. Iya. Yang segala puji bagi. Tapi kenapa dia bisa? Cuk gak nangkep cuk bang. Aduh, empat gak ada yang nangkep. Pengantar maksudnya segala puji kata pengantar maksudnya. Portir, pengantar. Enggak, lu tadi bilang pengantar kan? Ya. Lanjut. Ya berarti jatuhnya yang diduga tersangka ketiga ini cuman patokannya tuh korban terakhir dong, kelima. Karena ini Masalahnya di kelima itu di kamar Bil. Yang punya akses ke sana sih. iya sih. Iya. Tapi kan juga nggak bisa menutup kemungkinan dengan korban-korban selanjutnya. Nah, Iya dong. iya. Cuman ada dugaan korban 1 sampai ke 4 itu cuman buat nakut-nakutin si korban kelima ini. Karena dia jatuh cinta ke korban kelima. Oh, Biar dia- sinetron. Iya, biar dia gak melakukan pekerjaan PSK. Biar Pekerjaan takut gitu ya? Seks komersial iya. Oh, dia takut ke doktrin circle-nya itu yang para PSK gitu. Mungkin. Oke, lanjut. Dia bernama James Maybrick. Meninggal 1 tahun setelah pembunuhan terakhir Jack the Ripper. Menjadi tersangka setelah meninggal. Jadi ya dalam kurung dia diduga menjadi tersangka itu setelah 1 tahun meninggal. dia meninggal. Ya 1 tahun dia meninggal. Setelah dia meninggal. Sorry. Bukan 1 tahun. Oh, 1 tahun setelah dari kasus pembunuhan kasus- terakhir. Jadi dia meninggal. Nah, Oh, baru dari iya. situ dia diduga menjadi tersangka. Nah, kenapa dia bisa diduga besar menjadi tersangka? Itu karena ditemukan buku diary yang diakhiri dengan tanda tangan Jack the Ripper. Dan juga kalau nggak salah dulu kan ada arloji saku itu. Ya, Nah di arloji saku itu ada kayak barit gitu loh. Nah baritnya itu ada nama-nama itu, nama awal korban nama 1 awal korbannya sampai gitu. sampai 5. Akhirnya tersangkanya orang-orang banyak bilang ini. Keren berarti ya. Hah? Keren. Kok keren? Nah iya, keren. Aneh, semua aneh. Kan itu emang lagi booming pada zamannya.
Gitu. Maksudnya dia udah ngebunuh beberapa orang dengan anggaplah pembunuhan berantai, terus dikasih tanda dan lain sebagainya, tapi sampai akhirnya dia nggak ketangkap. Berarti keren dong. Aman ya? Oke, makanya Mas. Makasih Mas. Lanjut sampai mana ya? Udah. Terus. Oh karena ada itu apa surat-surat dari yang bertanda tangan Jack the Ripper ya. Oke, bukan surat, diary. Buku diary. Buku diary. Diary. Iya. Mungkin Jadi oh iya. enggak, cuma coba lu pada milihnya tuh atau menduganya tuh dari keempat orang ini. Dari keempat orang ini. Oke, aja deh, mulai dari gue deh. Kalau menurut gua itu yang pertama Montaigu John Druid. Kenapa gue bisa menganggapnya dia adalah Jack the Ripper? Karena ya baik lagi karena motifnya itu di korban-korbannya itu rata-rata mirip. Jadi ada organ tubuh yang hilang dari di setiap korban, iya kan? Ya, sampai ada yang dimutilasi gitu kan. Nah, dan ya benar pada saat itu kan pasti ilmu kedokteran khususnya Jarang. ilmu bedah itu tuh sulit gitu kan, maksudnya sulit pada saat itu masih sulit, nggak seperti sekarang. Nah, karena tersangka pertama ini dia tuh pernah tinggal dengan sepupunya yang sedang praktek kedokteran dan di tempatnya itu dekat pembunuhan Jack the Ripper. Jadi kayak apa ya? Dia punya mungkin sedikit ilmu dari sepupunya mungkin ya, yang seorang kedokteran gitu, ahli dalam bidang kedokteran. Nah, dan dengan tempat yang strategis mungkin ya dari ke 5 kasus pembunuhan ini, jadi ya gue mungkin suspeknya itu ke yang Deskripsinya tuh keempat-empatnya sama cuy. Ada kumis. iya kan. Jadi ya mungkin bisa jadi kayak misalkan yang tadi yang pada bilang yang ada kayak 2 orang yang berbeda gitu. Nah mungkin penghalian isunya tuh sepupu. Bisa Mungkin jadi iya gitu. kan? Bisa jadi. Wih, masuk tuh. Iya kan. Oke. Nomor 1 lu bilang. Iya, gue nomor 1. Lu gitu. Gua Anis dia. Oh. gua ya. Nomor 4 gua netral. Kalau gua jujur nggak tahu sebenarnya dan nggak mau milih, tapi ada beberapa kemungkinan gua curiga. Ini soal pemilu mendatang nih kan? Enggak. Oh enggak. Sini dong. Baru 3 video ini. Kalau pemilu ya kelima siapa? Lanjut. Gue justru curiga sama detektifnya. Yang menyelidiki kasus. Iya. Namanya itu detektif yang menyelidiki. Ada ini detik. Iya. Namanya itu Inspektur Gimana ya balik? Inspektur Detektif Eberlein. Itu dia yang menyelidiki kasus-kasus yang tadi kita sebutin ini. Curiganya di mana? Jadi si Eberlein ini, inspektur ini itu adalah apa ya? Pecandu opium. Jadi dia sangat apa ya? Sangat gila lah terhadap opium itu. Anehnya di mana? Anehnya di mana? Ketika si inspektur ini mengkonsumsi opium itu, entah dicampur dengan air atau semacamnya, dia sehabis mengkonsumsi opium itu mendapatkan penglihatan. Maksudnya? Iya. Mata batinnya kebuka. Iya kayak gitu, matanya kebuka. Terus Jadi penglihatan apa yang dia lihat? Pada 2 malam berturut-turut, pada 2 malam, penglihatan pertama adalah dia melihat mayat bersimbah darah di sebuah jalan. Itu penglihatan pertama. Oke. Lalu di lain hari, penglihatan kedua, dia itu melihat paham. melihat apa ya, wanita korban ketiga kalau nggak salah, itu bersimbah darah juga. Jadi detailnya itu penglihatan pertama
dan kedua. Yang keduanya ini celemeknya kan tadi ini ya, entah kedua atau ketiga itu pokoknya dia di penglihatan itu celemeknya berdarah. Niat celemek, suatu celemek itu berdarah. Nah, gue curiga ini si inspektur ini jangan-jangan pembunuh. Iya, bagaimana dia mendapatkan penglihatan itu kalau dia tidak melakukan hal Iya. itu kan? Harusnya dia ngelakuin hal itu untuk mendapatkan penglihatan itu. Betul, nyambung. Ketika Soalnya kalau lagunya muter-muter. Itu perspektif gue. Disuruh sama inspektur detektif. Oke. Oke, lanjut. Lanjut dulu. Kalau gua cenderung sama pilihannya Sabil sama Egi. Kenapa? Daripada yang lain ya, kayak yang ketiga tadi apa ya, yang punya kebencian sama PSK tadi, Iya. nomor 3 ya. Yang DNA-nya itu. Ya, kayak menurut gua tuh nggak tahu ya, mungkin kalau dimention dia punya ilmu itu, mungkin gua condong ke dia. Soalnya gua yang di sini yang gua tengenin, dia punya ilmu anatomi itu. Nah, terus gua kenapa condong ke pilihan Egi tadi karena ya itu bisa aja kan. Kalau dipikir-pikir kan agak sus banget. Kalau nggak salah itu ada di filmnya ya. Ya, film itu judulnya From Hell Nah. tahun 2021. Baru tahun 2001 diperankan oleh Johnny Depp. Oh, Johnny Depp. Oke, lanjut. Kalau gua itu condongnya ke arah nomor 1. Soalnya Ilmu. selain dia itu berdekatan dengan sepupunya yang memiliki Yang nomor 1 itu. ilmu anatomi dan sebagainya, kalau dilihat dari ketiga tersangka tersebut, kalau bisa aja yang tersangka yang terakhir itu dia cuma pengen dikenal aja. Iya, Kayak dia oke. pas lagi boomingnya Mungkin dia pakai pengagum jalannya Jack the gitu. Ripper gitu lah ya. Nah, Mungkin. kayak gitu. Juga diterangkan sama beberapa saksinya itu kan dilihat kalau dia itu umurnya sekitar 25 sampai 35. Nah, berarti terus badannya kekar sama memiliki kumis, ya semuanya memiliki kumis ya. Cuma kalau dari umur lebih condong ke arah 1. Gitu. Oke, lanjut lu Rip, gimana? Gua nomor 2. Nomor 2. Iya. Yang apa yang kebencian terhadap itu PSK, Iya, PSK. serta DNA yang sudah terbuktikan gitu loh. Meskipun katanya itu umum, DNA umum zaman 1800-an 88. Cuman siapa yang tahu? Bisa jadi yang dicek ini cucu-cucunya itu orang besar gitu, orang penting gitu. Oke. Terus biar gak ketahuan dia. Elit global. Iya. Balik lagi elit. Tapi dia seorang apa sih sebenarnya? Latar belakangnya pekerjaan mungkin Waduh. atau apa? Iya. Nah, pekerjaan kurang dijelasin. Oh, berarti cuma dia dikenalnya emang pembenci wanita terutama Iya. PSK loh. Atau mungkin Kalau dia orang- pembenci berarti dia tokoh besar dong. Hah? Mungkin seharusnya. Dari mana orang tahu dia benci PSK? enggak, takutnya dia itu emang benar kalau mungkin dia itu tokoh besar. Terus bilangnya secara publik dia tuh benci PSK, tapi dibaliknya tuh dia mencintai PSK gitu. Mencela-mencela gitu loh. Cucunya itu orang tokoh penting lah. Ini gua bayar nih, cuman lu bilang DNA di waktu itu umum gitu. Mungkin ya mungkin. Jadi yang gue ke nomor 2 sih.